Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di Pustaka Cendekia kehadiran atau kedatangan seorang atlet, ya, atlet dari sebuah cabang bela diri dari Taekwondo ya Pak ya? Iya. Ya Taekwondo. Beliau adalah bernama Akila Balkis, ya. Akila Balkis Putri Mulyawan. Hari ini spesial buat Mbak Akila, kami undang pada podcast kali ini di dalam rangka ya menggali potensi, membagi inspirasi dan berprestasi. Sapa dulu Mbak Akila, selamat siang. Selamat siang Pak. Ya selamat siang buat Mbak Akila. Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Ya alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Sebelumnya untuk lebih mengenal sosok Mbak Akila, silakan Mbak Akila memperkenalkan diri. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Akila Balkis Putri Mulyawan. Saya saat ini duduk di bangku kelas 11.5 di SMA Negeri 1 Banyumas. Ya, baik. Dulu SMP-nya dari mana? SMP Negeri 1 Banyumas. SMP Negeri 1 Banyumas. Jadi agak bergeser sedikit ya. Iya. Apa memang dari SMP cita-citanya ingin masuk Semaba? Iya. Ingin Semaba. Ada hal positif dari Semaba mungkin? Iya, karena dulu teman taekwondo saya juga di sini dan saya lihat dari sekolah mendukung atlet yang berprestasi. Ya, alhamdulillah. Ya. Ini terkait dengan apa yang Anda geluti saat ini, yaitu menjadi atlet taekwondo. Kalau atlet taekwondo namanya siapa? Apa ya? Taekwondoin. Taekwondoin. Oke. Coba sedikit ceritakan dari kapan ya, Anda itu menyenangi bela diri dan khususnya taekwondo. Ya. Baik, izin menjawab ya Pak. Jadi saya mengenal taekwondo itu dari kelas 3 SD. Oh, ya. Jadi sejak kelas 3 SD ya? Iya. Luar biasa, sejak kecil. Berarti waktu-waktu di SD sudah pernah meraih prestasi? Alhamdulillah sudah, tapi pernah. masih di event-event pemula. Event pemula. Iya. Selanjutnya sebenarnya apa yang menarik ya dari taekwondo bagi Mbak Akila? Menurut saya tertarik dengan taekwondo karena yang pertama, kalau saya sendiri kan taekwondonya itu dari yang jurus-jurusnya, namanya pomse, bukan yang bertarung. Oh gitu. Iya, jadinya kalau pomse itu banyak yang harus kita pelajari, banyak yang harus kita latih terus skillnya biar benar. Jadinya itu melatih saya buat kayak rasa ingin tahu saya tuh setiap hari kayak diasah terus seperti itu. Diasah iya. terus. Jadi saya setiap latihan itu selalu ingin tahu, selalu ingin menambah kemampuan saya. Selalu mencoba ya. Iya. Walaupun mungkin di situ ada keraguan. Ada keraguan nggak pada saat mengikuti latihan awal-awal itu? Sempat mengikuti keraguan. Iya, sempat ada keraguan. Mau lanjut apa tidak gitu. Iya, kebetulan waktu itu ditanyakan sama pelatih. Iya, ditanya sama pelatih. Untuk mau ikut yang jurus-jurus atau yang fight, yang bertarung. Iya. Saya di situ ragu 1 minggu bimbang mau ikut. Sedangkan teman-teman saya ikut yang jurus-jurus. Iya. Jadi bisa menguasai waktu itu, menetapkan ya, lanjut gitu ya. Iya. Yang menginspirasi atau yang mendukung terbesar itu antara orang tua atau orang lain mungkin? Orang tua. Orang tua. Iya. Ibu apa ya kira-kira? Dua-duanya mendukung. Bahkan mungkin antar jemput juga ya. Iya. Antar jemput juga. Kira-kira kalau di dalam 1 hari atau 1 minggu itu ambil latihan berapa jam atau berapa waktu lah kira-kira? Untuk durasi latihannya mungkin berbeda-beda setiap harinya, tergantung dengan materinya. Untuk harinya saya latihan setiap hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat dan Sabtu. Jadinya 1 minggu 5 hari. 5 hari. 5 hari latihan. Iya, kadang yang 1 hari itu untuk self training gym. Oh sendiri. Iya. Baik, menurut saya kalau misal ikut taekwondo yang perlu diperkuat yang pertama adalah mentalnya, lalu fisiknya, dan
kekuatan serta kelenturannya. Diketahui bahwa Mbak Akila ini adalah juara 1 Popda tingkat Jawa Tengah 2025 cabang taekwondo ya. Iya. Ya, ini kira-kira resep atau prinsip apa yang harus dimiliki oleh para pemuda atau teman-teman Mbak Akila coba disampaikan. Menurut saya yang pertama adalah disiplin. Karena lawan terbesar kita saat bertanding itu diri sendiri. Dan lawan terbesar kita selain diri sendiri saat latihan itu rasa malas. Jadinya kita harus memotivasi diri kita sendiri dan mendisiplinkan diri kita sendiri untuk terus berlatih. Oke, terima kasih. Ya, ini para penonton semuanya, kaula muda ya. Itulah satu prinsip yang harus dipegang oleh seorang yang ingin menjadi juara, ingin berprestasi. Kemudian dari sekian pertandingan atau mana yang paling berkesan selama ini? Menurut saya yang paling berkesan itu justru kejuaraan wilayah tahun 2023. 2023. Iya, itu wilayah Jogja DIY kalau nggak salah. Mantap ya. Iya. Mendapatkan piagam. Iya, Jawa Tengah DIY, Ya. se-Jawa Tengah DIY. Ada pialanya enggak? Adakah cita-cita kepingin jadi juara nasional? Pengen ikut Asian Games dan Asian Games ya, kita semuanya tentunya mendukung, mendorong dan berdoa ya mudah-mudahan Mbak Akila bisa berprestasi sampai wilayah internasional ya. Amin. Itu pernahkah ya, ketika bertanding itu merasa insecure ya atau mungkin takut gitu? Pernah. Karena waktu saya melihat lawan-lawan itu sebelum tanding, kalau di taekwondo itu kan ada kayak pemanasannya terlebih dahulu. Iya, kadang saya melihat lawan saya tanding nendangnya tinggi-tinggi banget, sedangkan saya belum segitu. Dan ternyata itu cuma kayak rasa takut saya. Rasa takut ya. Ternyata Perlu latihan. Ada doa tersendiri mungkin? ada. Doanya gimana kira-kira? Kalau misal deg-degan, Iya. saya dari mama Iya, dari mama. menyarankan untuk coba doa Nabi Yunus waktu dia terjebak di dalam paus, Dan apa katanya itu? iya, doanya seperti ini. Iya. La ilaha illa anta Iya. subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah, ini teman-teman ini ya para penonton bisa diperhatikan tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Akila sangat bermanfaat bagi kita. Jadi selain dia fisik ya juga ada dorongan orang tua, ada juga doa. Karena bagi teman-teman Mbak Akila kira-kira bagaimana? Ya, harapan saya untuk teman-teman atlet terutama untuk terus semangat berlatih membawa nama SMA Negeri Banyumas ke jenjang provinsi hingga internasional. Saya kira itu kepada Mbak Akila, terima kasih atas kehadirannya dan dalam menginspirasi, upaya menginspirasi teman-teman agar dapat berprestasi, membanggakan kita semua dan juga orang tua juga sangat bangga. Saya yakin itu orang tua sangat. Terkait cita-cita saya condong ke saya ingin stan insya Allah. Oh, insya Allah ya, saya doakan kami semuanya, Bapak Ibu semuanya mendoakan mudah-mudahan itu menjadi pilihan yang terbaik dan juga menghasilkan kesuksesan di masa mendatang. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya, para penonton Pustaka Cendekia podcast ya. Saya di sini akan terima kasih kepada Mbak Akila dan juga tim. Mudah-mudahan dapat menginspirasi para pemuda, generasi muda kita agar bisa sukses dimanapun bidangnya. Yang penting itu bermanfaat menjadi bekal kita hidup di masa mendatang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya akhiri, lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Pak. Ya, oke. Mau foto dulu Pak dengan